Halo sahabat Pemaintik, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Kali ini gue mau ngebahas pertandingan antara Rans Nusantara melawan PSM Makassar. Jadi pertandingan ini akan dilaksanakan di kandangnya Rans Nusantara ya. Nah kalau kita melihat kalau kita melihat pertandingan sebelumnya Rans Nusantara, mereka kalah dari Bali United dengan skor 3-2. Nah kita lihat secara statistik bahwa Rans Nusantara FC secara penguasaan bola mereka kalah, yaitu sebanyak 45%. Dalam hal kesempatan menciptakan gol tidak terlalu kalah karena sebanyak 12 kali, tendangan ke arah gawangnya sebanyak 7 kali, Bali United sebanyak 15 kali. Nah sedangkan kalau dalam hal serangan juga nggak beda jauh antara Bali United dengan Rans Nusantara, yaitu di angka 94. Rans Nusantara dalam hal serangan berbahaya cukup signifikan perbedaannya dengan Bali United, yaitu sebanyak 53 kali serangan berbahaya. Jadi di pertandingan ini kemarin gue cuma sempet nonton sedikit gitu, nggak begitu banyak gue nonton, cuma di awal-awal. Di Rans Nusantara sepertinya memang cukup kalah dalam pertandingan ini kalau menurut gue. Walaupun mereka berhasil mencetak 2 gol, tapi lebih ke arah kelengahan dari para pemain Bali United ya, karena gol pertamanya kan dari bola pantul, tendangan dari Edo mengenai tiang, tapi sepertinya tim defense dari Bali United tidak siap dengan adanya bola rebound, dan akhirnya malah pemain Rans Nusantara yang berhasil memanfaatkan ini dan berhasil mencetak gol. Nah kalau melihat statistik tadi, memang sepertinya Rans Nusantara walaupun banyak mendapatkan kesempatan gitu, mereka masih kurang efektif serangannya. Walaupun mereka sudah bisa mulai sedikit menguasai permainan dan mencoba melakukan serangan-serangan, tapi tingkat finishing mereka masih belum baik kalau menurut gue, dan secara mental pun juga masih belum bisa terjaga kalau menurut gue. Walaupun secara permainan memang sudah mulai terbentuk kalau menurut gue, tapi dengan materi pemain yang ada, mereka masih belum bisa memanfaatkan itu menjadi sebuah kemenangan, karena sampai saat ini setahu gue Rans Nusantara belum meraih kemenangan. Nah sedangkan PSM Makassar di pertandingan terakhir mereka bermain imbang dengan Persija Jakarta di kandangnya PSM Makassar. Kalau kita melihat statistiknya, secara penguasaan bola memang Persija Jakarta lebih unggul ya, yaitu sebanyak 50%. PSM Makassar hanya 45%. Tapi dalam hal kesempatan menciptakan gol, PSM Makassar lebih banyak, yaitu sebanyak 7 kali, Persija hanya 6 kali. Tembakan ke arah gawangnya, bayangin, dari 7 kesempatan nih, tembakan ke arah gawangnya sebanyak 6 kali. Sangat efektif sekali serangannya PSM Makassar. Serangan mereka sebanyak 81, unggul dari Persija Jakarta. Serangan berbahaya mereka juga jauh lebih unggul dari Persija Jakarta, yaitu sebanyak 58 kali. Lihat efektivitasnya. Serangan PSM Makassar sangat efektif sekali serangan PSM Makassar, dan mereka bahkan dengan penguasaan bola yang sangat sedikit, mereka berhasil menciptakan kesempatan yang lebih banyak dibandingkan dengan Persija Jakarta yang lebih penguasaan bolanya lebih banyak. Ini membuktikan bahwa memang serangan PSM Makassar adalah serangan yang sangat efektif dan serangan yang sangat cepat, karena mereka bolanya dari back langsung ke tengah, langsung ke depan, dan akhirnya tercipta peluang. Luar biasa. Cuma memang sangat disayangkan keunggulan yang mereka dapat dari golnya, gue lupa pemain Jepang ya namanya, kalau nggak salah pemain Jepang namanya Nambu pemain Jepang. Nah itu berdasarkan umpan matang dari Wijem Pluin ya, gila, 3 pemain itu ngawal, di salah satu lewat umpannya masih didapat Nambu berhasil mencetak gol. Luar biasa Wijem Pluin performanya di pertandingan itu kalau menurut gua. Tapi memang sangat disayangkan keunggulan mereka tidak bisa dipertahankan, dan mereka harus kebobolan oleh Persija Jakarta dari Behrens kalau nggak salah, dan itu dari corner kick. Nah sepertinya lengah pertahanan dari PSM Makassar, dan efeknya adalah mereka akhirnya bermain imbang dengan Persija Jakarta padahal di kandang mereka sendiri. Padahal kemungkinan mereka bisa meraih kemenangan penuh dengan poin angka 3. Tapi sangat disayangkan, dan itu mungkin jadi pelajaran berharga buat PSM Makassar supaya lebih disiplin. Walaupun belum selesai, tetap harus disiplin menjaga lini pertahanan mereka, karena PSM Makassar termasuk salah satu tim yang mempunyai lini pertahanan terkuat di Liga 1 kali ini kalau menurut gua. Luar biasa performanya. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Rans Nusantara melawan PSM Makassar. Kalau secara histori mereka memang belum pernah ketemu ya, karena Rans Nusantara baru promosi ke Liga 1 dan PSM Makassar sudah lama berada di Liga 1.
Nah, kalau kita melihat dari posisi memang saat ini PSM Makassar berada di peringkat 2 ya, karena di bawahnya Madura United yang berhasil menang 3 kali, tapi masih ada Persikabo juga, nggak tahu dia bisa menang 3 kali apa enggak nih, karena PSM Makassar menang 2 kali dan seri 1 kali, sedangkan Rans Nusantara sampai saat ini belum berhasil meraih kemenangan, dan mereka berada di peringkat 14 dari 2 kali seri dan 1 kali kalah. Nah, kalau secara gol per pertandingan, produktivitasnya lumayan baik sebenarnya Rans Nusantara, 2 gol per pertandingan, sedangkan PSM Makassar produktivitasnya hanya di angka 1,67 gol per pertandingan. Sedangkan untuk kebobolan, Rans Nusantara angkanya 2,33 gol per pertandingan. Lini pertahanannya memang harus diperbaiki Rans Nusantara, sedangkan PSM Makassar kebobolannya itu di angka 0,67 gol per pertandingan. Jadi sepertinya memang luar biasa lini pertahanannya PSM Makassar, dan produktivitasnya juga bagus serangannya PSM Makassar. Nah, kalau gue melihat permainan PSM Makassar memang luar biasa bagus, terutama Wiljem Pluim performanya sangat baik. Nah, mudah-mudahan mereka juga akan fit. Jadi kalau menurut gue sepertinya pertandingan ini akan dimenangkan oleh PSM Makassar walaupun bermain di kandangnya Rans Nusantara, karena secara basis massa sih menurut gue Rans Nusantara belum ada ya untuk bisa mempengaruhi tekanan dari pemain away, untuk bisa mempengaruhi mentalnya pemain away untuk supaya mereka nggak bermain bagus. Tapi menurut gue ya pertandingan ini kemungkinan akan dimenangkan oleh PSM Makassar. Rans Nusantara harus berbenah lagi kalau menurut gue. Masih banyak yang harus mereka perbaiki agar mereka bisa bersaing di Liga 1. Kalau menurut gue sih seperti itu. Tapi nanti kita lihat hasilnya seperti apa, oke? Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.